Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendra Nanda Putra, alamat Puger Jember, dan teman saya. Bambang Jaya, alamat Mayang Jember. Di sini saya akan membahas materi tentang sebab-sebab hukum harus ditaati. Dan saya menganalisis tentang pelanggaran lalu lintas yang semakin parah di Indonesia ini. Baik, kalian simak video berikut ini. Bang, tadi pagi aku lihat banyak pengendara motornya yang menerobos lampu merah di perempatan jalan. Kenapa sih banyak orang suka melanggar aturan lalu lintas? Itu kan, apa mereka gak sadar bahayanya itu? Ya, dan padahal peraturan lalu lintas itu dibuat bukan sekedar untuk dilanggar. Kalau bikin peraturan itu kan untuk keselamatan kita sendiri. Tapi kenapa ya masih banyak yang nggak peduli? Contohnya, mereka ngebut nggak pakai helm atau bahkan melawan arus, padahal jelas-jelas itu kan berbahaya. Nah, itu masalahnya. Kadang orang berpikir kalau melanggar 1 kali 2 kali nggak apa-apa selama nggak ada polisi. Padahal aturan itu dibuatkan untuk diri kita sendiri, buat masyarakat semuanya. Kalau kita melanggar, bahayanya itu pada kita sendiri. Benar juga ya. Kalau nggak ada aturan, mungkin jalanan akan kacau. Semua orang akan asal-asalan naik motor, saling serobot, dan akhirnya malah banyak kecelakaan. Betul. Jadi salah satu sebab utama kita harus menganalisa hukum lalu lintas itu untuk menjaga ketertiban. Kalau semua orang tertib, jalanan jadi lebih aman, nggak ada yang saling merugikan. Selain itu, hukum juga membantu melindungi hak pengguna jalan lainnya. Misalnya, hak pejalan kaki di zebra cross atau hak pengguna motor jalur khusus. Tepat sekali, setiap penggunaan jalan punya hak masing-masing. Nah, memastikan hak itu dihormati. Bayangin kalau lagi nyebrang jalan tapi mobil enggak mau berhenti, kan bahaya sekali. Serem banget ya. Lalu ada nggak alasan lain kenapa kita harus taat peraturan lalu lintas? Tentu ada. Kita harus patuh supaya bisa menghindari kerugian besar. Misalnya kalau kita melanggar dan kena tilang, kita harus bayar denda. Kalau kecelakaan pengobatan bisa jauh lebih mahal, belum lagi kerugian dan nyawa. Wah,
Berarti aturan lalu lintas juga membantu kita menghindari resiko kerugian finansial dan fisik ya. Ya, Kadang orang baru sadar, maka akan terjadi. ya benar. Makanya taat hukum itu juga menunjukkan kalau kita keluarga yang peduli dengan diri sendiri, tapi juga peduli sama keselamatan orang lain. Setuju banget Bang. Aku jadi ingat hukum itu kan berlaku buat semua orang tanpa pengecualian. Ya, baik itu orang biasa, pejabat, atau siapapun, harus taat peraturan yang sama. Betul sekali, karena hukum itu dibuat untuk keadilan. Kalau ada yang merasa diistimewakan, ya nanti orang lain jadi ikut-ikutan melanggar. Artinya peraturan jadi nggak ada gunanya. Ngomong-ngomong soal itu, berarti kesadaran setiap orang atau individu itu sangat penting ya. Kalau semua orang punya kesadaran untuk mematuhi hukum, pasti jalanan jadi lebih tertib dan aman. Ya semuanya kembali kesadaran kita masing-masing. Tapi kita juga harus mengingatkan orang di sekitar kita. Kalau lihat teman melanggar, jangan diam aja, ingatkan itu. Biar supaya mereka sadar pentingnya mematuhi aturan. Benar-benar Bang. Mulai sekarang aku bakal lebih tertib di jalan dan ngajak teman-teman buat ikut taat aturan kan demi keselamatan bersama. Itu baru keren kalau kita semua tertib. Bukan cuma kita yang aman, tapi lingkungan sekitar kita juga jadi lebih nyaman. Kalau kalian harus milih, mana yang lebih mending? Dipenjara seumur hidup atau dihukum mati? Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak akan dihadapin sama pilihan kayak tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang nurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan ngebawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tanpa takut dilaporin. Anak-anak di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kayak di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu nggak cuma hukum tertulis aja. Ternyata ada yang nggak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu, peraturan lain bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan ngikutin aturan-aturan biologis yang ketat. Dan sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang nyelamatin kita biar nggak ngupdate status nggak jelas kayak orang-orang ini. Dan ya, ternyata kalau lihat sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tapi kenapa? Apakah dunia yang tanpa peraturan itu mustahil ada? Oke, mari sama-sama dorong balik jarum jam karena dunia minim aturan adanya di zaman purba doang. Gak usah hukum, aturan berbahasa pun belum ada, cuma hukum alam aja yang berlaku. Tapi ternyata aturan itu kebentuk secara natural biar spesies kita bisa saling bersekutu dan bertahan hidup. Contohnya lihat aja singa atau semut yang punya aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kayak kerjasama. Manusia pun juga sama, dulu kita ngegengnya cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial pun muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan jadi faktor yang bikin kita bisa berhimpun dalam ribuan, bahkan jutaan, dan ngebangun peradaban. Oke, begitulah zaman dulu. Tapi kalau sekarang, bisakah kita hidup kembali tanpa hukum? Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Fakta mengejutkannya, ada juga negara-negara yang sempat nggak punya pemerintahan. Contohnya Belgia, Spanyol, dan Irlandia Utara yang jalan berbulan-bulan bahkan tahun tanpa ada pemerintah resminya.
Dan yang lebih serem, ada Somalia yang penuh pertumpahan darah dari meletusnya perang saudara. Selama belasan tahun Somalia nggak punya pemerintahan aktif yang bisa ngelindungin rakyatnya. Jadi ya, ibarat paradoks, tanpa peraturan justru nggak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin, ngerugiin, atau bahkan mendiskriminasi banyak orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang haus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa ngebantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa adanya pihak yang berwenang? Dan seperti biasa, terima kasih. Hai, terima kasih sudah menonton video Kok Bisa. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Stay curious! Ini menunjukkan bahwa hukum lalu lintas wajib ditaati karena menjaga ketertiban, melindungi hak pengguna jalan, menghindari kecelakaan, dan mencerminkan kepedulian serta tanggung jawab sebagai warga negara. Baik, itu yang dapat kami analisis untuk peraturan yang sering dilanggar, seperti peraturan lalu lintas dan lain sebagainya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.